Itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang baru saja dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, yakni Hamdan Zulfa. Sekarang saya akan mengajak untuk berbincang dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Alexander Lai, dia adalah salah satu anggota dari Aliansi Masyarakat Sipil pemohon dari putusan ini atau gugatan ini. Kemudian ada juga Dimas Oki yang merupakan pengamat politik ya. Saya ingin ke Mas Alex terlebih dahulu. Mas Alex, apakah ini sudah sesuai gugatannya dengan apa yang dikehendaki oleh Aliansi Masyarakat Sipil? Secara substansi, putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mengabulkan hampir seluruh permohonan dari pemohon di sini. Hanya permasalahannya penangguhan pemberlakuannya yang dilakukan untuk pemilu 2019 seterusnya. Jadi pemilu yang tidak serentak ini dinyatakan inkonstitusional, tetapi karena pertimbangan teknis, karena peraturan perundang-undangan yang ada sudah jalan, sudah ada, dan proses pemilu, tahapan pemilu sudah dilakukan. Jadi atas pertimbangan itu Mahkamah Konstitusi kemudian menangguhkan pemberlakuan pemilu serentak ini. Tapi ada keterangan dari Pak Mahfud MD yang mengatakan sebenarnya putusan ini sudah keluar seharusnya bulan April 2013. Ternyata baru sekarang. Nah, kalau misalnya putusan itu keluar 2013, apakah Anda melihat seharusnya pemilu 2014, seharusnya Pileg dan Pilpres digabung? Kalau Mahkamah Konstitusi bekerja efisien dan benar-benar mengumumkan putusan ketika telah diputuskan April, paling nggak bulan Mei telah dibacakan, maka problem yang dikatakan Mahkamah Konstitusi tidak terjadi, tidak perlu terjadi. Jadi pemilu serentak bisa dilakukan untuk 2014 karena di tahun 2013, Mei 2013 itu bahkan amandemen Undang-Undang Pilpres sedang dibahas, tapi kemudian diputuskan tidak dilanjutkan karena para partai politik tidak sepakat tentang presidensial threshold. Jadi kita sayangkan bahwa putusan yang telah diambil di dalam rapat permusyawaratan hakim di bulan April 2013 itu baru dibacakan sekarang. Putusan diambil di masa Pak Mahfud, dan kalau Anda dengar tadi, itu Ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Pak Mahfud itu ketika dibacakan putusan. Sedangkan telah terjadi pergantian 2 kali pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi. Selama sekian bulan di masa Pak Akil itu tidak dibacakan sama sekali, begitu digantikan oleh Pak Hamdan, kemudian di speed up dan kemudian dibacakan. Jadi memang kita sayangkan. Berarti ada pembiaran, seharusnya putusan dibaca 8 bulan yang lalu, namun dibiarkan baru akhirnya dibaca pada bulan ini, begitu ya? Harusnya kita udah punya pemilu serentak di 2014, bukan di 2019, karena dibiarkan demikian lama gitu kan. Tapi apapun itu kita harus menghormati putusan dari MK, Mas Alex. Mas Dimas, kita akan wawancara nanti, waktu kita sangat terbatas. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Kita akan wawancara nanti dengan Mas Dimas Oki. Nah, untuk sementara kita akan kembali ke studio bersama dengan Zakia.